action, let's go. 추억 건물을 찾으러. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rafiq Baki. Saya Rinta Khalilina. Saya Masyaya Sikiba. Saya Sabila Cahyati. Saya Fatwa Yuli Indra. Saya Muhammad Rizky Ilham. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempersembahkan hasil video kami. Selamat menyaksikan. First of all, teman-teman udah pada tahu belum apa itu HIV? HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia yang dapat melemahkan kemampuan tubuh dalam melawan infeksi dan penyakit. Sedangkan AIDS merupakan tahap lanjut dari infeksi HIV. AIDS adalah suatu sindrom atau kumpulan gejala yang disebabkan oleh kelemahan sistem kekebalan tubuh. Infeksi yang seharusnya ringan bagi individu yang sehat dapat menjadi fatal bagi penderita AIDS. Human Immunodeficiency Virus atau HIV adalah penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh pada manusia, khususnya sel darah putih yang disebut dengan CD4. HIV menghancurkan sel CD4 sehingga melemahkan kekebalan manusia terhadap penyakit seperti tuberkulosis, infeksi jamur, dan berbagai jenis kanker. AIDS merupakan penyakit yang sangat berbahaya karena dapat menyebabkan berbagai komplikasi, termasuk infeksi oportunistik dan kanker. Bahaya ini muncul karena sistem imun yang sangat lemah, yang membuat tubuh tidak bisa melawan infeksi sehingga rentan mengalami berbagai komplikasi. Bahaya yang dapat ditimbulkan oleh AIDS meliputi: yang pertama, infeksi oportunistik. Penderitanya sangat rentan terhadap infeksi yang biasanya tidak menyakitkan orang sehat, seperti tuberkulosis, sitomegalovirus, dan kandidiasis. Yang kedua, komplikasi organ. AIDS dapat menyebabkan komplikasi pada organ-organ seperti paru-paru, hati, dan sumsum tulang. Yang ketiga, kanker. Penderitanya lebih mudah mengalami kanker kelenjar getah bening dan limfoma. Nah, yang terakhir adalah kematian. TB adalah penyebab utama kematian di antara orang-orang dengan AIDS. Penularan virus HIV dapat terjadi dikarenakan yang pertama, melakukan hubungan seksual tanpa menggunakan alat pengaman. Virus HIV dapat menyebar ketika seseorang yang terjangkit virus HIV melakukan hubungan seksual dengan pasangannya tanpa menggunakan alat pengaman. Yang kedua, melakukan transfusi darah. Mengapa transfusi darah? Penularan virus membahayakan ini akan dapat terjadi ketika seseorang melakukan penerimaan donor darah dari si pendonor yang pengidap virus HIV. Hal ini dikarenakan apabila seseorang yang baru saja terkena virus HIV kemudian ia melakukan transfusi darah, maka pada saat pemeriksaan darah di laboratorium, petugas tidak akan menemukan tanda-tanda virus HIV ini. Yang ketiga, penggunaan jarum suntik yang bergantian. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan ketika menggunakan jarum suntik yang bergantian, maka sisa-sisa cairan maupun sisa-sisa darah orang yang terjangkit virus HIV pada jarum suntik akan masuk dan menyebar ke dalam tubuh lawannya. Yang keempat, yaitu ibu yang positif HIV kepada bayinya
pada masa kehamilan, pada masa persalinan maupun pada saat menyusui. Penularan HIV atau AIDS pada proses dalam kandungan dapat terjadi lewat tali plasenta. Selain dalam kandungan, bayi juga dapat tertular melalui proses persalinan. Pada tahap ini, bayi tertular dari darah maupun cairan si ibu yang telah terinfeksi virus AIDS. Penyakit HIV atau AIDS 80-90% penyebabnya adalah karena berganti-ganti pasangan seks atau bisa kita bilang dengan berzina. Maka Allah memberikan solusi supaya kita terhindar dari penyakit HIV, yaitu seperti yang dikatakan oleh Allah dalam Quran Surah Al-Isra ayat 32. Surah Al-Isra ayat 32 berbunyi, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatau wa sa'a sabila." Yang berarti janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. Nah, sekarang saya akan menjelaskan cara menghindari penularan HIV atau AIDS dari segi kesehatan. Untuk menghindari penularan HIV atau AIDS dapat dilakukan dengan cara berikut ini. Yang pertama, saling setia terhadap pasangan, hindari bergonta-ganti pasangan. Yang kedua, hindari penggunaan narkoba, terutama melalui jarum suntik. Yang ketiga, edukasi HIV yang benar mengenai cara penularan, pencegahan, pengobatan dapat membantu mencegah penularan HIV di masyarakat. Hal-hal yang tidak dapat menular dari penyakit HIV atau AIDS adalah udara, air keringat, air mata, air liur, sentuhan fisik, serta gigitan nyamuk. Yang perlu diingat, yang dapat tertular dari penyakit HIV atau AIDS adalah air mani, air susu ibu atau ASI, serta darah. Dari kami,